Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari Grup Manhattan. Pada kesempatan kali ini, kami akan memaparkan strategi yang telah kami rancang, yang kami beri judul Strategi 5M. Mengembangkan Lingo Junior menuju startup edtech yang inovatif dan efisien untuk anak usia dini. Tim kami terdiri dari saya, Fadil Huwaiza, dan rekan-rekan saya, Amri Nadia dan Luh Prascipta. Masalah yang kami angkat yaitu kendala ekspansi bisnis Lingotalk dalam memasarkan Lingo Junior. Faktor penyebab ada dua, yaitu konsumen dan produsen. Dalam konsumen ada 3 faktor, yaitu yang pertama, rendahnya kemauan sekolah, yang kedua, rentan perhatian anak yang rendah, dan yang terakhir yaitu strategi akuisisi sekolah. Kemudian untuk produsen, yaitu sulitnya mengontrol kualitas tutor. Analisis perusahaan, business advantage. Lingotalk merupakan startup yang dikenal membawa inovasi dalam pembelajaran bahasa asing berbasis artificial intelligence atau AI di Indonesia. Kemudian untuk bisnis model, Lingotalk adalah aplikasi yang menyediakan pembelajaran bahasa asing yang mengeluarkan produk Lingo Junior dengan target anak usia 3 hingga 12 tahun. Kemudian untuk strategic direction ada 3, yaitu mudah diakses dimanapun dan kapanpun, pentingnya belajar bahasa asing di era disrupsi, dan inovasi layanan berkelanjutan. Adapun bisnis area menawarkan fitur A sampai Z kepada para pengguna yang memiliki keinginan untuk belajar bahasa asing. Kemudian bisnis environment ada 2, yaitu belum banyak pesaing yang serupa dan kurangnya kesadaran konsumen untuk belajar bahasa asing. Untuk consumer segmentation adalah anak usia 3 hingga 12 tahun dan sekolah dasar. Selanjutnya, kami melakukan beberapa analisis. Yang pertama adalah analisis PES. Dari segi politik, kami menemukan bahwa pemerintah menghapus mata pelajaran bahasa Inggris dari kurikulum terbaru. Dari segi ekonomi, kami menemukan adanya resesi yang mempengaruhi pendapatan orang tua siswa dan tingginya angka PHK di Indonesia. Kemudian dari segi sosial, Indonesia memiliki 35.000 unit sekolah dasar, serta minat memangku pendidikan yang rendah dalam penggunaan edtech. Dari segi teknologi, kami menemukan bahwa penggunaan Lingo Junior yang mengusung konsep easy access, serta penggunaan media sosial untuk mendukung pemasaran. Selanjutnya, kami juga melakukan analisis SWOT, dan kami menemukan bahwa kekuatan Lingo Junior, yaitu pertama, Lingo Junior dapat membantu siswa dalam mempelajari bahasa asing, terutama bahasa Inggris di tengah penghapusan materi bahasa asing dari kurikulum. Kedua, memiliki tutor yang berbasis online yang profesional, dan yang ketiga, Lingo Junior menggunakan AI untuk mempermudah pembelajaran. Selanjutnya, kesempatan yang dimiliki oleh Lingo Junior, yaitu berupa 35.000 sekolah dasar sebagai target Lingo Junior, serta penghapusan kurikulum bahasa asing. Untuk kelemahan yang dimiliki oleh Lingo Junior, yaitu yang pertama metode pembelajaran yang monoton, sehingga akan mempengaruhi rentang perhatian anak. Kedua, sulitnya mengatur tutor, dan yang ketiga tidak dapat diakses secara individu. Sedangkan ancaman yang dihadapi oleh Lingo Junior, yaitu terdapat rendahnya tingkat kesadaran pemangku kebijakan pendidikan akan dampak jangka panjang pembelajaran bahasa asing, serta strategi akuisisi yang membutuhkan proses yang sangat lama. Dari analisis-analisis yang kami lakukan, kami menyimpulkan beberapa masalah utama yang dihadapi oleh Lingo Junior. Yang pertama adalah rendahnya kemauan sekolah untuk menggunakan layanan pendidikan berbayar. Kedua, fokus perhatian anak yang rendah. Ketiga, strategi akuisisi sekolah. Keempat, sulitnya mengatur kualitas tutor. Dari masalah-masalah utama yang kami temukan, hadir beberapa pertanyaan. Pertama, bagaimana meningkatkan kesadaran orang tua terhadap pentingnya pembelajaran bahasa asing? Kedua, bagaimana cara membuat sekolah percaya bahwa Lingo Junior layak untuk digunakan? Ketiga, strategi yang tepat untuk menanggulangi tingkat fokus anak yang rendah. Keempat, strategi yang tepat dalam menangani akuisisi dengan sekolah serta pemerintah. Dan yang terakhir, strategi untuk mengawasi kualitas tutor. Dari pertanyaan-pertanyaan yang hadir, kami menghadirkan beberapa strategi yang kami sebut 5M. Strategi yang pertama adalah membuat fitur uji coba. Kedua, memanfaatkan media pengiklanan guna menarik perhatian orang tua.
Ketiga, mengadakan kuis pada setiap sesi pembelajaran. Keempat, memberikan akses Lingo Junior kepada umum. Dan yang terakhir, membuat divisi PSDM sebagai pengawas tutor dan menjadikan guru bahasa asing sekolah mitra sebagai perwakilan. Dari strategi 5M yang kami hadirkan, ini akan memberikan dampak pada perusahaan, yaitu berupa tingkat NPV sejumlah 68.072.732 dan tingkat IRR sebesar 19,32%. Solusi yang kami sediakan terdapat 5 solusi. Solusi pertama ialah membuat fitur uji coba. Dengan memberikan fitur baru yaitu fitur uji coba kepada calon pelanggan untuk menggunakan Lingo Junior secara gratis selama 2 minggu, kemudian memberikan survei pengguna setelah masa uji coba. Solusi kedua ialah memanfaatkan media pengiklanan guna menarik perhatian orang tua. Dengan pemanfaatan sosial media seperti televisi, billboard, dan influencer pada bidang pendidikan untuk meningkatkan kesadaran serta antusiasme orang tua terhadap pentingnya bahasa asing untuk jangka panjang. Adapun solusi ketiga ialah mengadakan kuis pada setiap sesi pembelajaran. Menyediakan waktu selama 15 menit di setiap sesi pembelajaran untuk mengadakan kuis yang berbasis game. Kemudian dari kuis tersebut, siswa dapat mengumpulkan reward yang dapat ditukar dengan hadiah yang menarik. Solusi yang keempat yaitu memberikan akses Lingo Junior kepada umum. Memberikan akses kepada individu yang tidak bersekolah di sekolah mitra agar dapat berlangganan Lingo Junior tanpa menghapus strategi bisnis perusahaan dengan mengakui sisi yayasan dan bekerja sama dengan dinas pendidikan. Kemudian untuk solusi yang terakhir yaitu membuat divisi PSDM sebagai pengawas tutor dan menjadikan guru bahasa asing sekolah mitra sebagai perwakilan. Membuat divisi PSDM yang memiliki tugas yang pertama yaitu memberikan training pengajaran kepada tutor, yang kedua mengadakan evaluasi pengajaran, yang ketiga memberikan pemahaman visi dan misi perusahaan pada tutor, yang keempat memberikan reward kepada tutor terbaik. Kemudian juga menjadikan guru bahasa asing sekolah mitra sebagai perwakilan Lingo Junior untuk sekolah mitra. Implementation Plan. Dari 5 strategi yang kami ajukan, kami merumuskan program apa saja yang harus dilakukan untuk keberhasilan program yang bisa menentukan kapan tiap-tiap program tersebut akan dijalankan. Kami juga membuat waktu pelaksanaan program yang dapat dilihat pada slide berikut. Selanjutnya, proyeksi finansial. Berdasarkan net present value dan internal rate of return, proyeksi keuangan menunjukkan bahwa strategi 5M visible dan profitable. Hal ini karena NPV lebih dari 0 dan IRR lebih dari 0. Analisis ini dibuat dengan beberapa key assumption, yaitu tingkat profit margin, tingkat diskonto, dan jumlah investasi. Untuk mitigasi risiko, dalam 5 strategi ini, tidak luput dari risiko yang mungkin terjadi dan mengganggu jalannya operasional. Oleh karena itu, kami menyusun risk mitigation plan untuk mengidentifikasi risiko yang dapat terjadi, serta melakukan mitigasi sehingga masalah tersebut dapat teratasi sebelum pada akhirnya terjadi. Selanjutnya, kami lampirkan dan kami sajikan beberapa lampiran, yaitu berupa metode penulisan, yaitu kerangka penulisan, pengumpulan data, analisis data, dan pengambilan kesimpulan. Selanjutnya terdapat perhitungan proyeksi finansial yang berlangsung selama kurun waktu 4 tahun. Dan terakhir adalah daftar pustaka. Sekian presentasi yang dapat kami sampaikan. Terima kasih atas segala perhatian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.